12 berarti. Oke, selamat sore Master. Ini kamu pengen wawancara. Mulai dari perkenalan kita kali ya. Ada format ini enggak? Request. Paling ya nama, NIM, asal daerah, terus kajahimnya siapa, ya yang kalian daftar dan atau udah jadi kajahimnya nggak apa-apa. Terus apa lagi ya? Alasan masuk AE. Oh, sama Sama ini aja kayak ekspektasi di AE apa. Terus apa ya? Apalagi ya? Fun fact boleh. Udah itu aja. Oke. Namanya Master Fesde Rahman, bisa dipanggil Dery. Tadi asal daerah Cilegon, Banten. Kajahim FK, Bang FK. NIM berapa? Ini 027. Kami 027. Terus tadi apa lagi tuh? AE, kenapa pengen AE? Alasannya ya. Asal masuk AE karena merasa tertantang aja, challenging. Lihat AE itu kayak oke, challenging secara personal ya. Terus kalau ekspektasi di AE, ekspektasi aku pengen belajar banyak hal di aeronautics ya. Oke. Ada lagi nggak tadi terakhir? Fun fact Diri. tentang diri sendiri. Fun fact diri apa ya? Aku nggak suka pesawat. Oke, Master, perkenalkan saya Aldo Febrianarto Chandra, dipanggil Aldo, Artemis 035. Tadi apa ya? Asal daerah dari Jakarta. Kajahimnya Master Jawa. Terus alasan masuk AE itu karena emang tertarik aja sama dunia penerbangan. Terus apa ya, ekspektasi di AE berprestasi aja sih sebenarnya. Terus sama fun fact tentang diri sendiri, pernah jatuh ke pentok meja sampai mulutnya dijahit dulu pas masih kecil TK. Oke, perkenalkan Master, nama saya Ali Hasan Abdullah, asal dari Garut. Dipanggilnya Ali. Terus kajahimnya Bang Dikto. Gitu. Diki. Ya. NIM-nya Artemis 41. Terus tadi itu apa? Kenapa masuk AE? Kenapa masuk AE? Karena suka pesawat dari kecil. Ekspektasi di AE itu ya bisa ngedesain pesawat lah yang bagus. Terus kalau bisa juga diterbangin, udah ada barangnya. Kalau bisa dijual ke ekspor ke luar negeri juga. Terlalu tinggi sih ekspektasinya, ya begitulah. Terus apa? Fun fact apa ya? Fun fact-nya apa ya? Pikiran sih. Fun fact-nya aku tuh bisa bahasa Jepang. Wah. Keren sih itu. Keren. Coba. Nani wa itama ii Dalam bahasa Jepang. Hajime mashite, boku no namae wa Ali Hasan desu. Boku Ichi Sangoku. Hai. Ni Sang. Belajar dari mana? Hah? Belajar dari mana? Belajar Kursus gitu atau Apa nonton anime aja? ya kombinasi lah, tapi gak kursusnya itu kayak dari sekolahnya langsung, bukan dari luar. Oh gitu. Iya. keren ya? Emang SMA mana? Hah? Sekolah pas SMA atau SMP? Pas SD itu. Oh pas SD. SD. Keren. Wow. Jadi Keren banget. langsung dipakai gitu. Oke. Oh jadi wibu dulu baru belajar bahasa Jepang apa belajar bahasa Jepang terus jadi wibu? Sebenarnya aku dulu anti wibu banget. Oh iya. Anjir. Dulu kayak apa ini orang suka anime gitu kayak sih gak banget dah. Pas SMP ngeliat itu kayak art itu kayak wah menarik juga nih. Terus malah tenggelam dalam ya. Iya. Long enough to be the villain. Benar. Kimi. Next, gue perkenalkan Master, nama gue Theodore Kimi Vikensen Gunawan, biasa dipanggil Kimi, Artemis 032. Terus tadi asal daerah, lahirnya di Surabaya tapi besarnya di Ambon. Kalau biasa ditanya jawabnya dari Ambon. Terus tadi apa lagi? Kajahim. Kajahimnya Master Zakwan. Terus kenapa masuk AE? Karena tertarik sama pesawat tempur. Itu. Terus ekspektasi di AE pasti bakal susah. Bakal susah tapi semoga ini aja sih apa? Ya tetap tetap hidup, tetap berpegang teguh sama itulah alasan kenapa masuk AE gitu. Terus terakhir keunikan apa ya? Fun fact, gue nggak suka makan bubur. Iya.
Berarti bukan tim bubur ya dokter nggak ada Iya, nggak makan bubur. gak diapa-apain. Oke, itu aja kan tadi. Oke. Sekarang dari Ada format nggak? Nama lengkap, nama panggilan, NIM, angkatan sama jabatan. Betul tadi lu KJM-nya ini ya, si siapa namanya? Dik kan? Itu ada nin gua. Terus kalau Zakwan itu ada Jaime. Berarti lu cucu Jaime. Oh iya. Iya ya. Itu jahim. berarti master ini keluarga J-nya bertiga kan? Iya, Zakwan, terus apa namanya? Pastor sama Pastor. Oke. Ya udah, aku kenalan ya. Kenalin semua, namaku Davin Ansar Prasetya, bisa dipanggil Davin. Oke, terus NIM-ku 136210774, jadi aku tes 74. Terus boleh, tutup aja. Terus apa lagi tadi? Angkatan udah. Jabatan. Aku jabatannya jadi kepala bidang kedirgantaraan. TMPN. Udah, atau ada lagi? Ya. Boleh. Aku deh. Lu pengen masuk ke dirgantaran ya? Ya kan tertarik nih ke dirgantaran. Kalau sebagai kadif ya berarti ya? Kabit. Nah, kalau kabit ke dirgantara nih ngerjain apa aja gitu kan, ada tiga bagian divisi. Nah itu ngaturnya gimana sama job desk-nya apa aja gitu. Jadi mungkin aku jelasin dulu, di bidang kedirgantaraan itu ada 3 divisi kan, divisi keprofesian, divisi keilmuan, sama divisi karir dan kompetisi. Jadi sebenarnya bidang kedirgantaraan itu adalah inilah bentuk inovasi lah dari BPP sekarang yang melihat mengacu BPP tahun lalu itu istilah masih belum terlalu bagus lah buat menyiapkan tentang kedirgantaraannya gitu. Dan sekarang itu yang baru itu adalah karir dan kompetisi. Dan ini aku jelasin satu-satu. Yang keprofesian itu sebenarnya ya intinya menyiapin masa KMPN buat persiapan karir. Jadi ntar kayak kita bakal ada kayak company visit, terus habis itu ada workshop, ada kursus soft skill sama hard skill, itu ada. Terus keilmuan. Kalau keilmuan itu fokusnya adalah ininya mengeksplor, mendalami dan mengembangkan keilmuan baik di dirgantara dirgantara, khususnya dirgantara, dan ada kalau misal ada keilmuan lain yang keterkaitannya ada dengan dirgantara juga kita dalami juga, kita bahas juga. Jadi kalau di keilmuan nih banyakannya kajian, terus kalian bakal intinya banyak mengkaji topik-topik tentang yang ada di dirgantara, baik tapi juga nanti bakal ada kayak kita collab sama himpunan lain atau collab sama univ lain, bahkan yang jurusan non teknik gitu, dicari kayak misal keterkaitannya nih sama dirgantara itu apa dan apa yang bisa dieksplor di dalam lagi gitu. Itu kalau keilmuan. Kalau karya kompetisi itu intinya fokusnya menyiapkan dan memberikan wadah masa KMPN untuk yang bisa dapat pengalaman berkompetisi. Jadi kayak kalian bisa dapat atmosfer gimana sih rasanya lomba paper atau lomba UAV kayak gitu-gitu. Itu gimana rasanya dari ya biar kalian juga dapat pengalaman gitulah, mulai dari merintis dari nolnya sampai kalian ikut lombanya gitu. Kalau dari nah kalau spesifik tugasku sendiri sebenarnya kalau kabit itu ya aku cuma mengawasi dan paling membantu para kadif-kadifku. Jadi intinya aku harus mengontrol mereka karena mereka kan juga sebenarnya punya kesibukan masing-masing juga kan. Jadi kayak aku harus mengontrol mereka, harus tetap keep on track supaya ya kerjaan mereka kelar. Kalau misalnya emang mereka nggak bisa atau misal lagi sibuk banget dan emang kayak nggak bisa ninggal kesibukan yang lain itu, ya aku bisa menghandle itu dulu gitu. Ini ya kabit itu ya memastikan lah, make sure kalau semua kerjaan-kerjaan kadifku itu udah terlaksanakan semua. Saya mau nanya dong Master. Boleh. Selama di KMPN Master udah pernah ikut kepanitiaan apa aja sama acara apa aja? Boleh diceritain nggak pengalamannya? Banyak banget sih. Kalau kepanitiaan wis-wisan tuh aku ikut semua. Tapi kalau kayak divisi apanya sebentar aku lihat. Wisokto pertamaku itu aku jadi relasi kalau nggak salah. LO. Jadi LO. Terus Wispril itu aku jadi acara. Terus kalau Wisokto sama Wispril juga jadi LO sih sebenarnya. Tuh kalau acara-acaranya sebenarnya banyak kayak portal, terus habis itu di KMPN kan bakal ada kayak KMPN Night, terus habis itu apalagi ya, bentar,
MPN night. Terus kemarin tuh kebetulan aku jadi sebelum jadi kabin Dirgantaranya itu aku di divisinya itu di Sosmas. Jadi dulu aku juga ikut ke desa-desa gitu, ke apa namanya, dulu tuh sempet ke desa Mandala Haji sama desa 2 kali sih di 2 tahun gitu kan, di dua kepengurusan itu aku jadi Sosmas terus. Itu yang pertama itu ke desanya nama desa Mandala Haji, yang kedua itu di desa itu aku lupa namanya, tapi pokoknya di daerah mana sih itu namanya, pokoknya deket Jatinangor tapi agak sana dikit. Aku lupa nama daerahnya. Tuh, pokoknya di situ kayak ngasih ilmu tentang apa namanya, masa depan gitu, karir dan pekerjaan ke anak-anak SD di situ. Itu. Kalau Mandala Haji itu kayak waktu itu kayak fun sih, itu kayak main-main sama anak SD, sama ada edukasi dikit ke warga-warga tentang kesehatan gitu. Terus sama waktu itu Sosmas juga bersih-bersih sampah di Gunung Tangkuban Perahu tuh pernah. Terus apa ya, OMPN ya itu sih paling. Kalau ya Sonic tuh aku juga ikut, aku jadi dulu intinya yang menilai apa namanya kinerja panitianya, kami sih namanya SDM panitia ya. Terus Sonic, terus apalagi sih kepanitiaan di KBN, Kawis. Terus abis itu ini dulu tuh ada namanya AIS. Sekarang masih ada kan ya, AIS ya. AIS dulu aku di ini marketing and communication, jadi ininya marketingnya aku dulu di itu. Dulu AIS sempat ngundang Aldi Taher kalau kalian tahu. Aku di AIS. Ya itu sih yang bisa aku ingat. Ada banyak kok. Yang punya agak lupa juga ya. Banyak banget. Ada lagi? Motivasi atau alasan jadi ketua bidang kedirgantaraan apa? Jadi waktu itu sebenarnya kan aku dihubungin di kontak sama CMA kan. Tapi sebenarnya awalnya aku hampir nolak karena waktu itu megang ya banyak hal lain lah gitu. Terus tapi akhirnya aku mau itu karena sebenarnya kalau ditelisik lagi program hal lain yang aku sedang jalan itu sebenarnya lain, bisa aku hubungin gitu loh sama kedirgantaraan, karena waktu itu ikut lomba juga dan lain-lain. Jadi kayak mungkin aku bisa sharing ilmunya nanti di kedirgantaraan, dan mungkin juga bisa memberikan opportunity anak-anak ya anggota-anggota kedirgantaraan itu biar bisa nanti sebenarnya bisa diutilize nih kayak lomba ini buat dikasih ke anak-anak MPN gitu. Tuh, terus yang kedua tuh ya sebenarnya pengen ngembangin aja sih, soalnya dari tahun lalu yang sebenarnya belum terlalu wah gitu, sekarang mau dibikin kayak ya biar lebih hidup gitu tentang kedirgantaraan. Khususnya kayak di bidang kajian, aku ya itu tadi kayak aku pengen kajiannya lebih banyak lagi, dan kita juga ekspor juga ilmu-ilmu lain yang masih terkait sama kedirgantaraan gitu. Terus ke profesian juga nanti ke company visit, dan kalau company visit sebenarnya ada sih dari tahun lalu, cuman mungkin kalau yang tahun ini kayak diperbarui, mungkin lebih perusahaannya yang lebih impactful lagi gitu. Terus juga ada apa namanya aero training ya, tadi yang kayak aku mau ada kursus, ada latihan skill gitu. Itu aku lebih fokusin lagi ke hal-hal yang emang beneran kepake selama kuliah, dan mungkin nanti kalau misalnya kalian kerja di bidang kedirgantaraan tuh emang beneran kepake. Aku mau fokusin ke situ. Terus ya itu sih intinya, aku pengen upgrade dan pengen menghidupkan lagi kedirgantaraan gitu, biar lebih impactful ke masa depan. Itu sih. Mau nanya lagi Kak, tadi katanya pas kalau manit di KMPN pas WIS selalu ikut. Iya. Pernah ikut bidang acara gitu? Ini pas apa namanya? Wispril yang tahun kemarin. Itu Udah aku ikut acara. tugasnya orang yang panitia yang di bidang event biasa ngapain? Oke, kalau event itu dulu ada acara apa sih namanya pre-event sama event. Ini kamu bahas event main ya. Iya. Kalau main setahu aku itu aku pre-event sih, jadi kayak nggak terlalu ini. Tapi setahu aku main event itu ya fokusnya ke ininya ke show quiz
showcase bukan showcase HTM Dinding, ini Wish Night sama nyiapin Wish Night sih sebenarnya paling mainnya banget yang diurus sama KMPN-nya ya. Soalnya kan rangkaiannya biasanya showcase arak-arakan sama Wish Night. Paling arak-arakan ya kayak make sure pasti koordinasinya sama lapangan kan biar make sure semuanya lancar dan ini sih kalau arak-arakan. Terus kalau Wish Night itu ya kalian pasti nanti kayak cari tempat villa atau apa yang bisa dibuat Wish Night. Terus habis gitu nggak harus villa sih, restoran juga bisa, pokoknya ini yang bisa buat banyakan orang gitu. Terus ini kalian defense jadi acaranya mau apa aja di dalamnya. Terus ya biar kalian itu bisa memberikan kesan lah ke wisudawan kalau itu intinya kayak itu tuh malam terakhir kayak wisudawan bareng sama mas-mas. Oh, kalau Wish Night-nya di jurusan sama yang terpusat itu beda ya? Beda. Kalau terpusat kan buat di sini ya sih. Kalau jurusan ya kalian bakal bikin acara sendiri gitu ya. Kalau biasanya mata acaranya tuh kayak apa ya? Ya makan-makan udah pasti. Terus ada kayak ya misal penampilan band, terus kesan wisudawan. Terus dulu itu pernah sempat ada bangin lampion bareng itu ada pas tahun berapa ya 2022 di Sabtu 22 tuh. Terus ya kayak gitu-gitu sih, intinya kayak Wisna tuh biar memberi kesan wisudawan kayak ini malam terakhir sama masalah sekarang Biar memorable. iya. Oke. Dari Kamu ini kan Kabit, kamu mau jadi iya. Oke, mau nanya nih Master, kira-kira acara KMPN yang menurut Master paling apa ya, paling seru gitu, apa dan kenapa? paling seru. Paling portal sih, karena ya olahraga kita kayak tanding gitu kan. Jadi ya seru aja main bareng sama anak-anak. Kalau dari aku portal sih. Ya kalau portal tuh nanti kayak perangkatan dilawanin gitu kan. Terus ya udah. Seru aja kalau lagi nggak main ya sudah datang ngeliatin nge-support gitu. Ya udah sih gitu. Yang mana seru portal sih. Tapi paling tahun ini ada Olim KM ya. Nah itu biasanya juga seru tuh kalau supporterannya. Paling kalau lawan sebelah terus kayak berantem gitu ya. Ya gitu. Itu yang paling seru sih. Saya mau nanya Mas. Masa kan pernah ikut jadi pre-event di wisuda. Kebetulan kan saya sama Diri nih mau daftar pre-event. Boleh gak di-share pengalaman dulu ngapain aja, terus ada mata acaranya tuh apa aja sih pas waktu kakak jadi pre-event? Kalau kecenderungannya ya dari tahun ke tahun itu aku nggak tahu sih ini basic atau enggak, tapi dari tahun ke tahun itu selalu bakti sosial. Jadi waktu itu pernah ke panti asuhan sama ke yayasan kanker. Wispan gitu ya? Iya Wispan itu. Terus paling ini sih kayak alumni IG takeover gitu-gitu tuh, atau misal ada live IG sama alumni yang benar udah kerja gitu, terus kayak itu ada juga. Tapi yang paling pasti Wispan sih. Serius kalau di Wispan ya kayak ya basic aja sih, kayak misal datang ke panti asuhannya, terus kayak nanti di sana ngadain kayak misal ada games lah atau apa. Pokoknya ujung-ujungnya tuh ya udah ngasih bantuan donasi. Ya dalam bentuk bisa sembako, bisa obat-obatan, bisa pakaian, bisa uang tunai juga sih. Itu kayak gitu sih. Itu kalau freelance. Jadi oke, dia mau nanya nih Master. Ini kan apa ya, jadi kuliah sama berhimpun gitu, banyak kerjaan lah ya mungkin ya. Mau nanya nih, gimana cara buat ngebagi waktu antara fokus akademik buat kuliahan, terus kayak kegiatan himpunan gitu, sama waktu buat diri sendiri gitu. Apakah ada harus dikorbanin atau gimana? Kalau menurut aku itu susah banget sih emang. Kayak aku juga udah ngalamin itu dan kayak kalau mau semua berjalan dengan baik tuh nggak bisa, gitu. Kayaknya nggak bisa, susah.
Kalau bisa pun kayak mungkin susah banget, mungkin ada ya orang yang bisa, cuman aku udah menyerah nggak bisa gitu. Pasti salah satu emang harus ada yang dikorbanin gitu. Ya sebenarnya kalau aku sih pakai skala prioritas aja sih. Jadi kalau misal di waktu itu mana yang paling urgent dulu yang harus dikerjain. Terus kalau misalnya emang ada waktu luang dan ya emang lagi nggak capek, biasanya ya udah cicil aja tugas gitu. Apalagi kalau kalian semester 3 tuh biasanya kebanyakan masih ya udah PR yang nulis gitu, bukan yang kayak kalian membuat sesuatu yang beneran dikasih proyek itu belum. Jadi menurut aku masih aman kok semester 3 kalau masalah akademiknya. Tugas-tugasnya tuh belum yang kayak ribet gitu. Itu. Terus kalau yaudah yang lain skala prioritas saja sih, kayak misal kalian ada kepanitiaan sama ada ada ikut unit atau apa, yaudah kalian bandingin aja dulu kayak mana yang urgent nih, mana yang lebih besar, mana yang kalau kalian tinggal tuh efeknya lebih berbahaya tuh yang mana ya, berarti udah kalian kerjain dulu ya. Kalau aku sih dulu gitu sih. Cuman ya emang yang pasti dikorbankan adalah jam tidur. Itu udah pasti. Jangan apa? Jam tidur. tapi guys, misalnya kayak kalian juga harus aware sama kapabilitas diri kalian masing-masing gitu ya. Kalau misalnya emang udah capek banget, ya udah ya kalian mending izin atau kayak ngomong ke orang yang bersangkutan dengan tugas kalian buat kayak guys, gue lagi sakit atau gue lagi gak bisa banget, mau istirahat dulu boleh nggak? Kalian mending gitu. Soalnya jangan dipaksa gitu kak. Takutnya kayak malah jatuh sakit, malah nanti penyembuhannya lama, malah banyak yang ketinggalan gitu. Jadi kayak mending kalau emang udah nggak bisa banget butuh istirahat ya jangan dipaksain, istirahat aja. Buat waktu sendiri tuh udah gak ada banget atau gimana? Masih ada sih sebenarnya, disempet-sempetin sebenarnya. Kayak apa ya, atau sebenarnya juga kalau kalian mau set sendiri juga bisa, kayak misal Sabtu atau Minggu misal pagi gitu, kalian mau misal jalan-jalan sendiri atau gimana, ya nggak apa-apa ya, terapin aja itu waktu khusus itu, kayak nggak boleh ada yang ganggu gitu. Kalau misal ada kerjaan ya udah tunda dulu, nanti abis itu baru dikerjain, itu bisa sih. Tergantung orang aja sih kalau masalah waktu sendiri. Oke, mungkin terakhir dari aku Mas Da. Harapan Mas Davin untuk bidang kedirgantaraan ke depannya. Oke, kalau harapan buat kedirgantaraan ya pastinya adalah itu tadi ya, kayak aku bisa ngasih, ya bukan aku sih, aku dan anak-anakku dan kadif-kadifku dan nanti staff-staff juga, biar ngasih experience yang berharga gitulah buat masa MPN, terutama dalam nanti persiapan karirnya. Terus kayak tadi kalian bisa dapat pengalaman berkompetisi dan lain-lain tuh, intinya biar bisa kerasa banget impactful gitu loh, dan bakal berguna ke depannya ke masa KMPN. Kalau simpelnya sih itu sih harapanku di bidang kedirgantaraan. Lagi? Nanya bebas aja sih, kayak gak usah tentang KMPN juga gak apa-apa. Saya tentang matkul. Boleh. Rektor itu mending biasanya Palaf ya? Iya. Itu menurut master mending perhatiin di kelas, terus di kos nanti tinggal review lagi, atau Gue sepertinya belajar sendiri. kayak ya udah di kelas kalau bisa bukan, lebih fokus nyatet atau lebih fokus denger gitu aja deh. Oh gitu. Nah jujur aku nggak bisa dua-duanya. Aku pasti antara kalau dengerin doang, kalau nyatet kayak masuknya tuh baru nanti gitu. Biasanya kayak gitu. Nah kalau menurutku, kalau rektor itu saran aku dengerin aja dulu kalau Palavi. Soalnya nggak tahu kalau kalian merasa dia enak nggak jelasnya. Kalau menurutku enak. Enak banget. Jadi kayak sebenarnya tuh konsepnya kan susah ya. Misalnya kayak rektor tuh kan beneran dasar banget, dan sebenarnya formulasinya kan kayak aneh-aneh gitu, kayak banyak integral dan lain. Tapi Palavi itu bisa ngedeliver secara verbal yang bagus gitu. Jadi kayak kalian pahaminya tuh nggak langsung rumus gitu, tapi secara konsep. Nah jadi menurut aku dengerin dulu aja gitu. Baru nanti di rumah kalau emang kalian tipe orang pencatat, baru kalian catat atau kayak review lagi di buku, kayak oh jadi tadi maksudnya Palavi itu jelasinnya di sini ya gitu. Baru catat lagi gitu. Kalau aku dulu gitu sih. Kalau alim itu secara matek nggak sih? IPK ya? Iya. Kalau itu gimana? Kalau sebenarnya matek itu dulu ya apa ya? Aku mau ngomong nggak susah, tapi ya susah sih sebenarnya. Cuman kayak nggak sekonseptual ini rektor gitu. Jadi kayak kalian banyakin latihan soal, terus
pahamin step by step cara pengerjaannya, itu sebenarnya udah aman sih kalau ujian. Karena soalnya pasti ya mirip-mirip gitu tipenya. Apalagi kalau kalian udah dapat drive akademik juga kayak pasti yang ya ntar kalau ujian soalnya pasti ya tipenya kayak gitu ya. Jadi kayak pahamin aja cara ngerjain soalnya gimana. Itu kalau alim ke matek. Matrix sih. Master ini yang santai aja. Kalau gak ada hambatan apapun gitu, hambatan keuangan, izin dan lain-lain, kira-kira sekre ini mau ditambahin apa? Sekre apa ya? Ini kayak pribadi gua aja ya. Iya. Apa ya? Ini lah kalau bisa tambahin ini anjir. Itu harusnya bisa kok apa ya? Main pingpong itu. Kalau ada biliar deh. Jadi tambahin ruang. Ini apa sih sebenarnya? Ini lab. Belakangnya lab kan? Iya, Jadi cuma segitu doang. Iya cuma gitu doang sih. Ini kita extend. Lab Ya pokoknya tambahin kegiatan yang apa namanya bisa dibuat inilah melepas penat. Oh, dari aku sih Tapi kalau misal bisa diluasin iya. ya. Ada ini sumpah nih. Etis tembok itu tuh. Iya. Nyampe belakang. Ada coworkingnya lah atau apa gitu enak di 2 lantai. Enak banget itu. 2 lantai anjir. Sekrenya situ. Oh iya. Situ 2 lantai. HME gede banget. Yang paling luas di mana? HME luas. KME kayaknya. HME hutan. Datang aja lihat fotonya gede banget. Master siapa? Ini master siapa? Oh, jurusan penerbangan. Miuster. User. Tenang. Jauh bisa dari mana? Ada berapa SKS Mas sekarang? Aku cuman 10 plus MBKM. MBKM. Oh, di mana? Aku ambil studi independen Katfem. Jadi nanti outputnya ini sertifikasi ANSIS. Jadi kalau di total udah sama MBKM-nya dapat 12. Konvernya 12. Wow. Gede banget sih. Wah, itu Novem tiap hari. 12 SKS. Mereka itu bisa mulai Ntar lu rapat ya? Kayak jam 5. kalau yang kayak Udah cukup sih. kan tambah. Thank you Mas. Terima kasih Mas. Foto. Mulai dari